Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembatasan permainan atau game online buntut ledakan di Sekolah Menengah Atas Negeri SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Prabowo menyoroti game online bersenjata seperti Player Unknown Battlegrounds (PUBG). Rencana Prabowo mempertimbangkan pembatasan game online bersenjata diungkap oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Hal itu diungkapkan Pras seusai rapat terbatas dengan Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Terima kasih karena penanganan terhadap korban cukup cepat, sangat cepat. Kemudian juga penanganan di TKP, penyelidikan dan sebagainya juga menggali informasi sangat cepat. Tetapi lebih daripada itu juga sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Prasetyo Hadi menambahkan, pemerintah berupaya mencari jalan keluar terbaik untuk mengatasi potensi masalah ini. Hal tersebut dilakukan demi memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak bangsa di era digital. Lantas, bagaimana langkah pemerintah dalam pembatasan game online? Lalu, sudah seberapa mengkhawatirkan game online bersenjata di masyarakat? Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembatasan permainan atau game online buntut ledakan di Sekolah Menengah Atas Negeri SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan untuk membahas hal tersebut, saya sudah terhubung pemirsa dengan Dirjen Ekosistem Digital Komdigi, Bapak Edwin Hidayat. Selamat malam, Pak Edwin. Malam, Tiara. Baik, sekitar tanggal 9 November 2025 sudah ada instruksi Presiden untuk kemudian ini mempertimbangkan ataupun juga membatasi game online. Apa langkah yang sudah diambil Komdigi setelah instruksi tersebut? Saya kira Presiden melakukan langkah yang reflektif ya, tidak reaktif, dan ini kami sangat bersyukur sekali dengan pimpinan yang melihat situasi ini secara menyeluruh. Dan juga dari menteri kami juga sudah melihat ini, Menteri Komdigi, bahwa game online ini adalah suatu hal yang kita lihat yang paling penting adalah perlindungannya terhadap anak-anak dan remaja kita. Nah, sebenarnya ini sudah dilihat oleh pemerintah cukup lama bahwa game online memang ini adalah salah satu tempat di mana industri kreatif berkembang, tapi ada hal-hal yang memang kita harus jaga agar anak-anak kita, remaja kita itu bisa terlindungi. Oleh karena itu sebenarnya pada tanggal kira-kira bulan Oktober ya, bulan lalu, kami sudah meluncurkan yang kami sebut namanya Indonesian Game Rating System, yaitu adalah rating system yang diperlakukan untuk game-game online ataupun daring, di mana dengan game ini tidak semua anak tuh bebas memainkan game itu. Misalnya ada game-game yang hanya diperuntukkan untuk mereka yang berusia 15 tahun ke atas ataupun 18 tahun ke atas. Nah, ini juga memang sejalan dengan tren dunia, di mana mereka kreativitas ini harus ada pagarnya, harus ada etiknya. Di mana game-game ini sebagai bagian dari industri kreatif, dia juga harus memiliki business responsibility untuk menjaga hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi dari game tersebut, terutama konsumen mereka yang berusia di bawah
18 tahun atau masih dalam usia remaja Baik. dan anak-anak. Baik, Pak Edwin. Seperti yang Anda katakan tadi bahwa memang keberadaan game online sudah lama menjadi sorotan, tidak kali ini saja sudah dibentuk pula Indonesian Game Rating System. Tapi apa kendalanya untuk terus membatasi game online agar tidak disalahgunakan sejauh ini oleh Komdiji? Yang paling penting satu adalah kita sama-sama mengakui, merasa ada kesadaran bahwa kita harus memproteksi, melindungi anak-anak kita, generasi muda kita. Oleh karena itu semuanya harus dilaksanakan secara kolaboratif bersama-sama. Pemerintah menetapkan aturan ya dalam waktu dekat akan efektif 1 Januari 2026 di mana semua game yang dimainkan oleh anak-anak Indonesia atau siapapun yang dimainkan oleh Indonesia harus memiliki ratingnya, harus mencantumkan bahwa game ini dapat dimainkan untuk klasifikasi umur berapa, apakah 3 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas ataupun 18 tahun ke atas. Nah ini yang harus dilihat satu, yang paling penting adalah aturan sudah dibuat dengan jelas. Yang kedua, compliance dari industri itu harus di follow up. Jadi industri harus comply dengan ini. Dan ini adalah bentuk tanggung jawab mereka ketika mereka ingin mengembangkan bisnis mereka di Indonesia. Dan ketiga tentu masyarakat, users orang tua ya, itu juga kami minta kolaborasinya untuk melihat bahwa iya aturan sudah dibuat, iya industri harus comply, tapi tetap users, anak-anak kita, pemerintah, orang tua dan masyarakat harus juga melindungi generasi muda kita. Nah kolaborasi inilah menjadi kunci keberhasilan kita dalam membatasi atau melindungi anak-anak kita dari pengaruh buruk yang akan terjadi jika menggunakan atau memainkan game online yang bukan pada tempatnya atau pada porsinya mereka pergunakan. Baik, penggunaan game online memang sudah ada pembatasan usia seperti yang tadi Anda jelaskan, tapi bagaimana kemudian dari pihak Komdiji ini memastikan agar tidak ada manipulasi usia yang dilakukan oleh para penggunanya? Ya, ini kan satu yang pertama kita mengecek compliance daripada industri. Secara rutin kami melakukan simulasi, pengecekan ulang terhadap rating yang sudah ditetapkan. Jika ada mereka perubahan segala macam, kita melakukan pengecekan ulang. Apakah ada perubahan-perubahan dan kita akan melakukan assurance atau memastikan mereka comply. Yang kedua, tentu kita akan membuat yang namanya pusat aduan. Ya, pusat aduan itu juga dan konsultasi buat pemerintah, buat orang tua dan masyarakat yang menemukan hal-hal jika terjadi pelanggaran dalam dalam pelaksanaan ini. Nah, ini antara kesulitan komunikasi antara pemerintah, users atau masyarakat dan juga industri sebagai developers, itu yang kita harapkan. Nah inilah yang jadi jalan kita. Kita apapun sistem kalau tanpa kolaborasi yang benar dengan ini yang akan membuat kita sulit. Nah ini akan kita atur dari sekarang. Baik Pak Edwin, kita tentu harapkan apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan demi kebaikan anak-anak ini berjalan dengan baik dan juga efektif, didukung pula oleh seluruh pihak. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada kami di Kabar Utama, Pak Edwin. Selamat malam. Makasih Tiara. Bye.